Sebuah operasi logistik rahasia yang melibatkan kapal kargo Korea Utara dan pengiriman rudal balistik antar benua Hwasong-17 ke pangkalan bawah tanah Iran terungkap dan langsung mengubah arah kebijakan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Informasi ini menjadi faktor kunci yang mendorong Washington menghentikan sementara rencana pengiriman pasukan darat dan memilih jalur negosiasi tingkat tinggi. Perubahan sikap tersebut terjadi bukan karena tekanan diplomatik biasa, melainkan akibat munculnya ancaman strategis baru yang dinilai mampu mengganggu keseimbangan kekuatan regional dan global. Menurut sumber intelijen yang mengetahui pergerakan ini, kapal kargo berbendera asing namun dioperasikan oleh jaringan logistik Korea Utara melakukan pelayaran panjang dengan rute yang tidak lazim. Kapal tersebut tidak memasuki pelabuhan besar, tidak tercatat dalam jadwal pelayaran komersial umum, dan beberapa kali mematikan sistem identifikasi otomatis (AIS) saat melintasi wilayah perairan sensitif. Langkah ini dilakukan untuk menghindari pemantauan satelit dan pengawasan Angkatan Laut negara-negara Barat yang sejak lama memantau aktivitas pengiriman senjata strategis dari Pyongyang. Muatan utama kapal kargo itu diduga kuat merupakan komponen lengkap rudal Hwasong-17, termasuk badan rudal, sistem pendorong, serta bagian hulu ledak yang mampu membawa muatan strategis jarak jauh. Setelah tiba di titik bongkar yang telah ditentukan, muatan tersebut dipindahkan melalui jalur darat dengan pengamanan ketat menuju fasilitas bawah tanah di wilayah Iran. Pangkalan ini dikenal memiliki struktur terowongan dalam, sistem kamuflase tinggi, serta perlindungan berlapis terhadap serangan udara dan satelit pengintai. Keberadaan Hwasong-17 di wilayah Iran langsung mengubah perhitungan resiko militer Amerika Serikat. Rudal ini dikenal memiliki jangkauan antar benua dan kemampuan membawa hulu ledak besar yang secara teori mampu menjangkau target jarak sangat jauh. Walaupun status operasional dan kendali penuh atas sistem tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan analis, fakta bahwa teknologi ICBM kini berada di kawasan Timur Tengah sudah cukup untuk memicu alarm strategis di Washington. Pejabat pertahanan Amerika Serikat menilai bahwa pengerahan pasukan darat dalam kondisi seperti ini justru beresiko memicu eskalasi yang tidak terkendali. Kehadiran senjata pemusnah massal jarak jauh di Iran dipandang sebagai faktor penghalang utama bagi operasi militer konvensional. Alih-alih memperkuat kontingen darat, Amerika Serikat memilih untuk menahan pergerakan pasukan dan mengaktifkan kembali jalur komunikasi diplomatik, baik secara langsung maupun melalui peran-para internasional. Langkah ini juga mencerminkan kekhawatiran bahwa konflik terbuka dapat memicu respons berantai, termasuk potensi penggunaan senjata strategis sebagai alat tekanan politik. Dengan kata lain, pengiriman satu jenis senjata telah menciptakan efek strategis yang jauh melampaui jumlah fisik rudal itu sendiri. Situasi ini menandai fase baru dalam dinamika keamanan kawasan, di mana pengiriman senjata rahasia menjadi penentu utama perubahan kebijakan negara adidaya. Deteksi atas pengiriman rahasia ini tidak terjadi dalam satu momen, melainkan melalui akumulasi data intelijen yang dikumpulkan selama beberapa pekan. Sejumlah lembaga pemantau pergerakan laut internasional mulai mencatat anomali pada satu kapal kargo yang beroperasi dengan pola pelayaran tidak konsisten. Kapal tersebut tercatat berlayar tanpa muatan komersial yang jelas, mengganti nama dan nomor identifikasi sekunder, serta melakukan pengalihan rute berulang kali di perairan internasional. Pola ini segera memicu perhatian analis maritim karena menyerupai metode klasik pengiriman kargo sensitif yang selama ini dikaitkan dengan jaringan Korea Utara. Pemantauan satelit resolusi tinggi kemudian memperkuat kecurigaan. Dalam beberapa citra, kapal itu terlihat melakukan manuver lambat di zona laut yang jarang dilalui jalur perdagangan utama. Pada waktu-waktu tertentu, sinyal identifikasi otomatis kapal sengaja dimatikan, terutama saat melintasi wilayah yang berada di bawah pengawasan ketat armada Amerika Serikat dan sekutunya. Praktik ini dikenal sebagai dark shipping dan sering digunakan untuk menghindari pelacakan real-time. Kecurigaan semakin menguat ketika kapal tersebut tidak pernah merapat ke pelabuhan komersial besar, melainkan berhenti di titik bongkar yang relatif terpencil. Di lokasi tersebut, aktivitas pemindahan kargo berlangsung dalam waktu singkat, dilakukan pada malam hari dan diiringi pengamanan bersenjata.
Dari titik inilah muatan kemudian dipindahkan ke konvoi darat yang bergerak cepat menuju wilayah pedalaman Iran. Konvoi tersebut dilaporkan menggunakan kendaraan berat dengan pengawalan ketat serta memilih jalur darat yang minim pemantauan publik. Sumber intelijen menyebutkan bahwa proses pemindahan ini melibatkan koordinasi lintas negara yang rapi. Jalur yang dipilih tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan fisik, tetapi juga celah dalam sistem pemantauan internasional. Beberapa negara transit diduga menutup mata atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kargo yang lewat di wilayahnya. Situasi ini menunjukkan bahwa pengiriman tersebut bukan sekedar operasi satu pihak, melainkan bagian dari jaringan logistik yang sudah direncanakan matang. Analisis lanjutan terhadap pola pengiriman memperlihatkan kesamaan dengan operasi Korea Utara sebelumnya dalam menyalurkan teknologi militer sensitif. Metode pemecahan komponen, pengiriman bertahap, serta penyamaran sebagai peralatan industri berat menjadi indikator kuat bahwa muatan kapal bukan kargo biasa. Dalam konteks ini, Hwasong 17 diyakini tidak dikirim dalam kondisi utuh, melainkan dalam modul terpisah yang kemudian dirakit kembali di fasilitas bawah tanah Iran. Keberadaan fasilitas bawah tanah tersebut menjadi faktor krusial. Iran diketahui memiliki jaringan pangkalan yang dibangun jauh di bawah permukaan tanah, dilengkapi terowongan panjang dan sistem perlindungan berlapis. Struktur seperti ini dirancang untuk menahan serangan udara presisi dan menyulitkan deteksi satelit. Dengan karakteristik tersebut, lokasi ini dianggap ideal untuk menyimpan, merakit, dan menguji sistem persenjataan strategis tanpa mudah terpantau. Informasi mengenai pengiriman ini akhirnya mencapai meja pengambil kebijakan di Washington setelah laporan intelijen lintas lembaga disatukan. Awalnya, temuan tersebut diperlakukan sebagai indikasi awal yang masih perlu verifikasi. Namun, ketika beberapa sumber independen menunjukkan kesimpulan serupa, status ancaman langsung dinaikkan. Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa pengiriman ini bukan sekedar transfer teknologi, melainkan sinyal politik dan militer yang disengaja. Keputusan Amerika Serikat untuk menunda pengiriman pasukan darat dan membuka jalur negosiasi tidak berdiri sendiri, melainkan segera memicu reaksi berlapis dari Iran dan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Bagi Tehran, perubahan sikap Washington dibaca sebagai sinyal bahwa keberadaan sistem persenjataan strategis telah menghasilkan efek penangkal yang nyata. Otoritas Iran tidak secara terbuka mengonfirmasi keberadaan ICBM Hwasong 17 di wilayahnya, namun sejumlah pernyataan resmi menegaskan bahwa negara tersebut kini berada pada posisi yang lebih siap menghadapi segala skenario. Pejabat pertahanan Iran menyampaikan bahwa negaranya memiliki kemampuan untuk melindungi aset strategis dari ancaman eksternal dan siap merespons setiap bentuk tekanan militer. Pernyataan ini disampaikan dengan bahasa yang tegas namun terukur, mengindikasikan upaya untuk menunjukkan kekuatan tanpa memicu eskalasi langsung. Di sisi lain, media pemerintah Iran mulai menyorosi keputusan Amerika Serikat sebagai bukti bahwa pendekatan tekanan militer tidak lagi efektif. Di tingkat regional, negara-negara Teluk dan Sekutu Amerika Serikat menyambut perkembangan ini dengan campuran kewaspadaan dan kekhawatiran. Beberapa negara memperkuat sistem pertahanan udara mereka, meningkatkan kesiapan intelijen, serta melakukan konsultasi keamanan intensif dengan Washington. Kekhawatiran utama adalah potensi perubahan keseimbangan kekuatan, di mana keberadaan teknologi rudal jarak jauh di Iran dapat mengubah kalkulasi keamanan seluruh kawasan. Israel yang selama ini memandang penguatan militer Iran sebagai ancaman langsung, dilaporkan meningkatkan aktivitas pemantauan intelijen dan kesiapan militernya. Walaupun tidak ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi rencana tindakan tertentu, sumber keamanan regional menyebutkan bahwa situasi ini telah dimasukkan ke dalam kategori ancaman strategis jangka panjang. Langkah Amerika Serikat yang memilih negosiasi dinilai memberi ruang bagi Iran untuk memperkuat posisi tawarnya, sesuatu yang diamati dengan sangat cermat oleh Tel Aviv. Reaksi internasional juga tidak kalah signifikan. Negara-negara Eropa menyerukan penahanan diri dan mendorong solusi diplomatik, mengingat risiko konflik terbuka yang dapat berdampak luas pada stabilitas global dan pasar energi. Beberapa pemerintah menyatakan kekhawatiran jika pengiriman dan penyimpanan sistem ICBM tidak ditangani secara transparan. Hal ini dapat memicu perlombaan senjata baru di kawasan yang sudah syarat ketegangan. Sementara itu, Rusia dan Cina memantau situasi dengan pendekatan yang lebih berhati-hati. Keduanya menekankan pentingnya dialog dan menentang tindakan militer sepihak.
Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan ini dipandang sebagai contoh bagaimana dinamika kekuatan global semakin kompleks, dengan aliansi dan kerjasama militer lintas kawasan memainkan peran yang semakin menentukan. Bagi Iran sendiri, situasi ini menjadi alat diplomasi yang efektif. Tanpa perlu melakukan uji coba terbuka atau demonstrasi kekuatan secara langsung, keberadaan atau dugaan keberadaan ICBM sudah cukup untuk mengubah perilaku lawan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi penangkal modern tidak selalu bergantung pada penggunaan senjata, melainkan pada persepsi dan perhitungan risiko yang diciptakan. Masuknya informasi mengenai keberadaan ICBM Hwasong 17 di pangkalan bawah tanah Iran langsung memicu perdebatan intens di dalam struktur pemerintahan dan militer Amerika Serikat. Laporan intelijen yang awalnya bersifat terbatas dengan cepat dinaikkan statusnya menjadi ancaman strategis tingkat tinggi. Dewan Keamanan Nasional, Pentagon, serta Badan Intelijen Utama diminta menyampaikan penilaian terpisah sebelum pemerintah mengambil keputusan resmi. Situasi ini mencerminkan tingkat sensitivitas yang jarang terjadi, mengingat keterlibatan senjata dengan jangkauan antar benua di kawasan yang selama ini sudah penuh ketegangan. Di lingkungan Pentagon, perdebatan berpusat pada dua pendekatan utama. Kelompok pertama mendorong respons keras berupa peningkatan kesiapan militer, termasuk opsi serangan presisi terhadap fasilitas bawah tanah Iran. Namun, kelompok ini menghadapi kendala besar karena lokasi yang diduga menyimpan Hwasong 17 berada jauh di bawah permukaan tanah dan dilindungi sistem pertahanan berlapis. Risiko kegagalan serangan serta potensi eskalasi regional yang melibatkan banyak aktor dinilai terlalu tinggi untuk diambil tanpa kepastian hasil. Kelompok kedua, yang mendapat dukungan signifikan dari analis strategis senior, menilai bahwa pengerahan pasukan darat justru akan menjadi langkah paling beresiko. Kehadiran ICBM di wilayah Iran dipandang sebagai faktor penghalang utama bagi operasi militer konvensional. Jika pasukan darat Amerika Serikat dikerahkan dalam situasi seperti ini, setiap insiden kecil berpotensi berkembang menjadi krisis besar yang sulit dikendalikan. Pandangan ini menekankan bahwa keberadaan senjata strategis tidak harus digunakan untuk mencapai efeknya. Cukup dengan eksistensinya saja sudah mampu membatasi ruang gerak lawan. Di tingkat politik, Gedung Putih menghadapi tekanan dari berbagai arah. Sebagian anggota parlemen menuntut transparansi dan respons tegas, sementara yang lain memperingatkan bahaya konflik terbuka yang dapat meluas ke luar Timur Tengah. Diskusi di Kongres memperlihatkan kekhawatiran bahwa konflik dengan Iran dalam konteks kepemilikan atau penguasaan teknologi ICBM dapat menyeret Amerika Serikat ke skenario yang jauh lebih kompleks dibandingkan operasi militer sebelumnya di kawasan tersebut. Faktor Korea Utara juga menjadi bagian penting dalam perhitungan. Transfer teknologi atau sistem persenjataan strategis ini dipandang sebagai tantangan langsung terhadap rezim non-proliferasi internasional. Namun pada saat yang sama, langkah balasan yang terlalu agresif berisiko mendorong Pyongyang untuk mempercepat kerjasama militer dengan negara-negara yang berseberangan dengan Amerika Serikat. Dengan kata lain, satu keputusan di Timur Tengah dapat memicu reaksi berantai di Asia Timur. Dalam situasi ini, opsi negosiasi kembali mengemuka sebagai jalur yang paling realistis. Amerika Serikat menilai bahwa membuka saluran komunikasi dapat memberikan waktu untuk mengukur sejauh mana sistem tersebut benar-benar operasional, siapa yang memiliki kendali penuh, dan apa tujuan strategis di balik pengirimannya. Penundaan pengerahan pasukan darat bukan diartikan sebagai kelemahan, melainkan sebagai langkah pengendalian risiko yang disengaja. Keputusan untuk mempending pengerahan pasukan darat akhirnya diambil setelah serangkaian simulasi dan kajian risiko. Hasil analisis menunjukkan bahwa manfaat strategis dari pengerahan tersebut tidak sebanding dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi jika situasi berkembang di luar kendali. Sebaliknya, pendekatan diplomatik dinilai dapat membuka ruang untuk tekanan internasional, sanksi tambahan, serta upaya pembatasan lebih lanjut terhadap penyebaran teknologi senjata jarak jauh.